lagi di bagian kedua ya dari pembahasan matematika PPAD Kota Jogja ya. Hari ini kita akan coba bahas dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, kita mulai saja dari nomor 11. Paman memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang ABCD dengan ukuran AB. Ini ya adik-adik ya, AB itu 2x gitu. Nah, BC itu 5x. BC itu ini ya, ini 5x. Nah, tanah tersebut dibagi 4 bagian, masing-masing berbentuk persegi panjang. Kita langsung ke pernyataannya, kita cek dulu. Yang pertama, luas halaman adalah, nah ini halaman adik-adik, luasnya tentu saja nanti panjang dikali lebar ya. Nah, ini lebarnya sudah ada adik-adik, lebarnya sama. Itu berarti di sini juga 3 meter. Nah, sekarang AH ini adik-adik panjangnya berapa? Ya, betul sekali. 5x dulu ya, karena ini panjang BC itu 5x, berarti ini nanti 5x dikurangi 5 ya. 5x dikurangi 5, 5-nya dari sini adik-adik ya. Nah, berarti nanti luas halaman, kita coba hitung. Luas halaman adalah panjang, itu 5x ya, dikali lebar. Lebarnya 3 adik-adik. Oke, kemudian kita cari ini, berarti berapa? Ini kita buka kurungnya, 15x min 15 ya. Berarti nomor 1 betul ya adik-adik ya. Oke, kalau nomor 1 betul, seperti biasa ya, berarti nomor 2 ini sudah nggak usah dicari lagi karena pasti salah gitu ya adik-adik. Kita langsung cek ke luas kebun dulu aja adik-adik nih. Kita coba cek luas kebun ya. Luas kebun, nah ini kebunnya. Kebun itu berarti lebarnya itu GC ya adik-adik. Karena ini AB-nya 2x, berarti ini adalah 2x min 3. Ya, terus panjangnya ini berapa adik-adik? 5 ya, ambil dari sini, 5. Berarti nanti luasnya kebun 5 kali 2x min 3. Hasilnya berapa adik-adik? Kita masukkan 10x min 15. Jadi nomor 3 ini salah ya adik-adik, karena ini plus 15. Berarti nomor 4 udah pasti betul. Nggak usah kalian cari lagi adik-adik. Jadi ini jawabannya 1 dan 4 B. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Oke, di sini ada timbangan ya adik-adik. Gambar 1 dan 2 berisi bola tabung dan kubus dalam keadaan setimbang sempurna. Banyak bola yang harus ditambahkan pada bagian kiri timbangan. Oke, tanda panah ini ya. Pada gambar 3 agar seimbang adalah, kita harus lihat dulu dari gambar 1. Oke, di sini ada 3 bola ya adik-adik. Di sini ada 1 tabung. Jadi karena ini seimbang, kita dapat persamaan apa adik-adik? 3 bola atau 3B gitu ya, itu sama dengan T atau 1 tabung gitu kan. Nah, sekarang kita lihat gambar 2. Di sini ada 2 bola plus 1 tabung gitu adik-adik. Di sini ada 1 kubus gitu kan. Jadi dari gambar kedua ini kita bisa dapat persamaan apa adik-adik? 2B ditambah T sama dengan K gitu ya. Nah, ini T-nya ini kita bisa ganti dengan ini adik-adik, kita substitusikan 2B ditambah T-nya di sini kan 3B. Nah, ini kita ganti aja 3B itu sama dengan K. Berarti 5B sama dengan K gitu ya. Jadi beratnya 1 kubus itu sama dengan 5 bola adik-adik. Nah, kita sekarang ke gambar 3 adik-adik. Di gambar 3 di sini sudah ada 2 bola dan di sini 1 kubus dan 2 tabung gitu kan. Nah, ini coba kita ganti ya, kita substitusi tadi kubus. 1 kubus itu kan 5 bola. Nah, kita ganti di sini 5B ditambah 2T. Ini tadi ya. Dari sini kan kita tahu 3B sama dengan T. 1 tabung itu 3 bola adik-adik. Berarti kalau 2 tabung itu ada 6 bola. Ya, jadi yang di sebelah sini ada 11 bola gitu adik-adik ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada 11 bola dan di sini masih ada 2 bola, berarti yang di sini masih kurang berapa? Ya, berarti 11 bola gitu ya, dikurangi 2 bola. Jadi masih harus ditambah lagi 9 bola. Jadi nomor 12 ini adalah yang B. Itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi ke nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, ini gampang sekali adik-adik. Seperti biasa karena ini ada pecahan ya. Kita hilangin dulu pecahannya, kita kalikan 5 aja adik-adik. Ya, kenapa? Karena gini adik-adik. 4/5 kalau dikali 5 itu kan pecahannya ini bisa hilang kan. Nah, itu
maksud tujuannya itu. Jadi ini kalau dikalikan 5, ini habis, berarti 4, tinggal gitu kan. Biar lebih mudah ngitungnya, 3x min 4 kurang dari, nah adik-adik hati-hati setiap ruas, ya kecuali yang di dalam kurung, ya itu nggak usah dikali 5. Kalau yang nggak dikurung gini, kalian kali 5 semua. 15, x min 10 gitu ya. Nah ini kita masukkan kurungnya, jadi 12, x min 16 kurang dari 15, x min 10. Nah, kita turun lagi nih. 15x-nya kita pindah ke sana, jadi minus ya. 12x min 15x kurang dari min 10. Oke, ini min 16-nya dipindah plus 16. Nah, ini kan jadinya minus adik-adik ya. Minus 3x kurang dari 6, gitu ya. Nah, adik-adik selalu ingat, tidak boleh x-nya ini minus. Jadi kita kalikan minus adik-adik. Kalau dikali minus ini sudah jadi plus sekarang. 3x jangan lupa kalau sudah dikali minus tandanya dibalik. Jadi ini min 6. X-nya berarti lebih dari min 6. Kita bagi 3. Berapa adik-adik? Min 2. Oke. X lebih dari minus 2, lebih dari sama dengan, berarti minus 2-nya ikut ya, kita coba lihat, lebih dari minus 2, minus 2, minus 1, ya ini yang A adik-adik, ini nomor 13 ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 14. S adalah himpunan bilangan cacah adik-adik, adik-adik tahu cacah itu apa? Oke, ini kakak cari di sini ya, S. Cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, dan dia kurang dari 10, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai, iya pintar, sampai 9 ya adik-adik. Nah kemudian A adik-adik, A itu adalah faktor dari 6. Adik-adik bisa tuh cari faktor dari 6, faktor itu perkalian adik-adik. Kita cari semua perkalian 6, 1 kali 6, 2 kali 3, ada lagi? Iya nggak ada ya, jadi itu faktornya, 1, 2, 3, 6. Oke, lagi yang B ini. Yang B, kita cari dulu anggotanya apa aja. 1 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 9. X-nya adalah bilangan ganjil. Atau dengan kata lain biar gampang nih, X itu diapit oleh angka 1 dan 9, tapi 9-nya ikut. Karena ada sama dengan gitu ya. Berarti kalau bilangan ganjil kita mulai dari 3. Karena satunya nggak ikut ya adik. 3, 5, 7, 9 ikut ya. Oke, kita coba mulai dari nomor 1. A, nah ini, apa ini tanda apa adik-adik? Union, ya benar, gabungan. Ya, jadi A kalau digabung sama B, ini kita gabungkan, ada angka 1 kan? Nah ini nggak ada angka 1 nih, berarti ini udah jelas salah dulu. Berarti nomor 2 betul. Ya, 1 udah pasti salah. 2 udah pasti betul, kalian nggak usah cari lagi. Nah, kita coba cari yang ketiga nih, A min B. Jadi dompet A, ya A itu ada 1, 2, 3, 6. Dikurangi yang miliknya B ya adik-adik. Jadi yang miliknya B harus keluar. Jadi ini punyanya B 3, 5, 7, 9. A min B nggak ada ya adik-adik ya. Jadi tetap ini 1, 2, 3, 6 ini. Oh sorry. B-nya ada 3 ya. Iya. Maaf. Berarti 3 ini hilang adik-adik. A dikurangi B ya. Jadi hasilnya 1, 2, 6. Betul ya? Oke betul. Berarti nomor 4 ini sudah pasti salah. Jadi hasilnya 2 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya adik-adik. Nah, ini kita sudah bahas sampai nomor 14 adik-adik. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ya adik-adik. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa belajar semua. Kemudian jangan lupa subscribe adik-adik. Agar nanti video-video terbaru kalian selalu dapat notifikasinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15 ya adik-adik. Dalam rangka mengurangi sampah plastik, konsumen perlu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil survei terhadap 74 orang pengunjung di suatu swalayan tentang jenis tas yang dibawa sebagai berikut. Nah, di sini ada tas ponbon, ya, kemudian ada tas kain dan tas jenis lain. Ini untuk memudahkan kita mencari adik-adik, kita buat diagram Venn-nya aja adik-adik. Jadi ini ada 74 kan seluruhnya. Nah, kemudian kita buat diagram Venn ini. Untuk sponbon dan juga tas kain ya. Yang sponbon 40 nih. Kalau yang tas kainnya 29 ya adik-adik. Tas jenis lainnya 18 gitu kan. Nah,
Kita langsung cek ke pernyataannya. Yang pertama kita cek dulu, 13 orang pengunjung membawa tas kain dan tas ponpon. Berarti yang di sini adik-adik, tas ponpon dan tas kain. Oke, kita cari X-nya adik-adik. Untuk cari X-nya ini gampang sekali. Ya, kita tinggal jumlahkan aja apa yang ada. Ini kalau mau nyari yang di tengah ini ya. Jadi 40, kita tambah 29, ditambah lagi 18 adik-adik. Kita jumlah dulu ini. Ini ketemunya nanti 87 adik-adik. Nah, sisanya tadi kan orangnya hanya ada 74. Nah, kalau ini dijumlah 87, berarti 87 dikurangi 74, ini berapa kalau kita hitung? 13 ya. Nah, 13 orang ini ada di tengah-tengah sini adik-adik. Berarti ini X-nya ini kita ganti aja ya. Kita ganti 13 gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini benar adik-adik ya. Nomor 1 betul. Berarti nomor 2 kita cek. Oh, nomor 2 ini udah pasti salah. Oke, nomor 2 ini udah pasti salah. Ini 2-nya kita silang dulu. Kemudian kita cek lagi ke nomor 3 langsung. Ya, nomor 3, 16 orang pengunjung hanya membawa tas kain. Ya, tas kain di sini 29 adik-adik. 29 ini termasuk yang dua-duanya membawa ini, yang 13. Jadi kalau hanya, ya kita tinggal kurangi aja. 29 kita kurangi 13. Ya, hasilnya berapa adik-adik? 16. Betul ini berarti yang nomor 3 ya. Berarti jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Ini yang nomor 15. Kemudian kita ke nomor 16. Oke, ini tentang fungsi ya adik-adik ya. Diketahui fx, px plus q, f min 2 adalah 11. Kalau ini f min 2, berarti x-nya kita ganti dengan min 2. Kita masukkan adik-adik berarti min 2p ditambah q sama dengan 11 gitu ya. Kemudian yang di sini f3 berarti 3p ditambah q sama dengan min 4. Itu ya adik-adik. Nah, ini enak, kita tinggal bisa langsung eliminasi karena ini koefisien udah sama, kita kurangi aja. Min 2 dikurangi 3, berarti min 5p gitu ya adik-adik. Kemudian 11 min 4, berapa? 15 ya? Oke, berarti p-nya 15 dibagi min 5. Hasilnya adalah min 3 adik-adik. Ya, min 3. Jadi pernyataan 1 ini sudah pasti salah ya adik-adik. Ini 1 udah pasti salah. Kemudian 2 pasti betul. Jadi Q-nya kita nggak usah cari lagi. Di sini Q-nya udah pasti 5 karena ada di pernyataan 2. Nah, kita langsung cek yang ketiga. Fx adalah 3x plus 5. Salah ya adik-adik nomor 3 ya. Kenapa salah? Karena ini tadi P-nya aja minus 3 adik-adik. Harusnya minus 3x plus 5 gitu ya. Jadi ini yang nomor 3 salah, berarti 4 udah pasti benar adik-adik. Jadi jawabannya adalah yang D. Nggak usah kita cari lagi untuk menghemat waktu. Lanjut lagi ke nomor 17 adik-adik. Yuk jangan lupa subscribe. Kalian udah subscribe ya. Oke, kita nomor 17. Diketahui 4 persamaan berikut. Nah, di sini ada persamaan 1, 2, 3, 4. Persamaan garis G yang mungkin adalah, ini adik-adik garis G ini di sini. Nah, untuk kita tahu persamaannya, paling enggak kita harus tahu apanya? Nah, pinter semua, harus tahu gradiennya. Kalian coba lihat ini, garis G ini melewati titik yang kita nggak tahu titiknya berapa, ya kan? Kita taunya itu garis L. Garis L itu lewat titik 0,7 yang di sini, dan yang di sini berapa adik-adik? Pinternya 4,0. Nah, dari sini kita bisa cari gradien L-nya nih. Kita pakai rumus apa? Nah, pinter. Y2 min Y1 ya. Oke, berarti Y-nya dulu adik-adik. 7 min 0 dikurangi 0 min 4. Jadi hasil nanti 7 per min 4. Alias min 7 per 4. Gitu kan adik-adik ya. Nah, karena ini G dan L itu ada tegak lurus, berarti M-nya G berapa adik-adik? Ya, ini tinggal kita balik aja dari min 7 per 4 ini ya. Kita balik jadi 4 per 7. Tandanya juga dibalik adik-adik. Kalau ini min, berarti MG-nya plus gitu ya. Nah, sekarang kita cari dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini yang gradiennya berarti harus sesuai dengan gradiennya G, 4 per 7. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataannya adik-adik. Kita cek yang pernyataan pertama ya.
7X plus 4 sama dengan 28. Kita akan cari yang gradiennya sesuai dengan gradiennya G. Ini tadi adik-adik 4/7. Ya, gimana cara mencari gradien kalau ada persamaan? Iya, min A per B. A ini koefisien X, B-nya ini koefisien Y. Tapi adik-adik selalu ingat, kalau kalian gunakan rumus ini, X dan Y-nya harus satu ruas. Dan di nomor 1 ini sudah satu ruas ya. Berarti kita langsung bisa pakai ini. Ini gradiennya adalah min A, A-nya 7 ya, min 7 per 4. Oh, bukan. Karena gradien yang kita cari 4/7, adik-adik kan? Berarti yang nomor 1 ini udah pasti salah. Berarti nomor 2 ini betul. 1 ini udah pasti salah ya. 2 udah nggak usah dicari lagi, udah pasti betul. Nah, kita cek ke nomor 3, adik-adik. Di nomor 3 ini karena Y dan X-nya nggak satu ruas. Oke, ini kalian bisa pindahkan dulu biar lebih mudah. Jadi Y, X-nya dipindah jadi kan min kan. Min 4/7 gitu kan. Ya, jadi ini nanti hasilnya min A per B. Ini X ya. Min A per B berarti min 4/7 per 1 gitu kan. Ya hasilnya jadi positif 4/7. Oh pas ini adik-adik betul nih nomor 3. Oke. Jadi jawabannya 2 dan 3. Yang C ya adik-adik ya. Oh iya adik-adik gini. Sebenarnya kalau di sini sudah Y, ya gradien itu bisa kalian lihat dari koefisien X aja sudah bisa sih. Tapi kalau kalian bingung nggak apa-apa, jadiin aja satu ruas dulu ya. Yang penting jawabnya bisa benar gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 18 ya adik-adik. Oke, di sini nomor 18. Ada sepatu dan sandal. Paman dan Bibi berbelanja membeli sepatu dan sandal di toko dan jenis barang yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Wah, ini pasti pakai apa, adik-adik? Iya, eliminasi ini pasti. Kita ibaratkan dulu ya, sepatu ini kita ganti dengan A, gitu, sandal. Ini kita pakai B aja, gitu ya. Jadi kalau ini 2 pasang sepatu, berarti 2A ditambah 3B sama dengan berapa, adik-adik? 1.225.000. Oke, lanjut lagi. Jika Bibi membeli 3 pasang sepatu dan sepasang sandal, maka jumlah uang yang harus dibayar adalah, gitu kan adik-adik ya. Wah, ini gimana ini? Kita nggak bisa eliminasi. Kita coba baca lagi adik-adik. Nah, di sini ada keterangan. Tadi kita belum baca kan? Wah, kita baca. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Nah, ini kita terjemahkan adik-adik ke dalam bahasa matematika. Harga sepasang sepatu, berarti kan A kan? Ini berarti A sama dengan harga 2 sandal alias 2B. Jadi A itu sama dengan 2B. Nah, ini kita substitusikan aja adik-adik langsung ke sini. Oke, ya, jadi A-nya diganti 2B, berarti 2 kali 2B plus 3B sama dengan 1.225, gitu ya adik-adik. Kemudian ini kita hitung ini, 4B ditambah 3B, 1.225. Kita hitung lagi, berapa ini? 7B, berarti 1.225. B-nya tinggal kita bagi 7 ya. Nanti ketemunya 175.000 gitu adik-adik. Nah, untuk mencari A-nya gimana? Ya mudah, tadi kan kita sudah tahu nih. A sama dengan 2B. Kita masukkan. A itu sama dengan 2B. Berarti A-nya adalah 2 dikali 175.000 gitu kan. Hasilnya berapa adik-adik? 350.000. Ya. Sekarang kita mau hitung apa? Hitung yang Bibi beli nih. 3 pasang sepatu, berarti 3A ditambah sepasang sandal B, gitu kan? Berarti nanti 3 dikali 350.000 ditambah B. B-nya 175.000. Oke, kita hitung adik-adik. Ini kalau kita hitung nanti ketemunya 1.050.000 ditambah 175.000. Hasilnya adalah 1.225.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ini tadi yang nomor berapa adik-adik? 17. Oh, 18 ya. Oke, kita ke nomor 19 adik-adik. Nah,
Sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Kita ke nomor 19 adik-adik. Perhatikan gambar. Oke, kotak berbentuk balok tanpa tutup. Nih, tanpa tutup ya adik-adik. Terbuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang. Setiap pojok karton berukuran persegi. Jadi pojok karton tuh ini adik-adik. Ya, ukurannya persegi dengan ukurannya tuh 3 kali 3. Berarti ini juga 3 ya. Ini juga 3 gitu kan. Panjang bidang alas kotak 4 cm lebihnya dari lebar. Nah, ini di sini sudah diketahui adik lebarnya itu X. Berarti panjangnya 4 lebihnya itu X plus 4 ya. Ini sudah dituliskan. Dan volume kotak itu adalah 180. Jika lebar alas kotak dimisalkan X, maka panjang alas kotak. Jadi kita mau ngitung panjangnya ini ya. Panjangnya alas kotak ini. Tadi kan sudah diketahui itu X plus 4. Berarti kita harus ketemu X-nya dulu adik-adik. Iya kan? Kita bisa cari dari mana? Nah, tentu saja dari volumenya ini adik-adik. Ya, kita coba hitung. Volume kubus. Oh, balok ini. Sorry, balok. Volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tadi panjangnya sudah ketemu nih. X plus 4. Kita masukkan. X plus 4 dikali lebarnya, ya lebarnya tadi X ya adik-adik, dikali X. Nah tingginya kalau kita lihat dari jaring-jaring ini kalau dilipat ke atas kan jadi tinggi. Berarti ini tingginya 3, gitu ya adik-adik ya. 3. Nah ini sama dengan 180. Oke, kita hitung adik-adik. Ini kita taruh di depan aja ya biar ngitungnya mudah ya. 3X kali X plus 4. Gitu kan, sama dengan 180. Ini berapa? 3x kuadrat plus 12 sama dengan 180. Kita lanjutkan lagi. 180-nya berarti ini kita pindah ke depan aja. Plus, oh maaf ini 12x. Ini kan 3x dikali 4 kan. Plus 12x min 180 sama dengan 0. Nah, ini berarti nanti kita harus faktorkan ini adik-adik. Untuk lebih gampang pemfaktorannya ini kayaknya kita bisa bagi 3 semua nih. Kita bagi 3, x kuadrat. Kita bagi 3 lagi, 4x. Ya, kita bagi 3 lagi berapa? 60 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba cari pemfaktorannya. X kuadrat plus 4x min 60. Ya, jadi kalau dikali ketemunya 60. Kalau dijumlah ketemunya 4. Berapa adik-adik? Iya, 10 sama 6 kan? Nah, berarti ini nanti X plus 10, ya biar kalau dijumlah nanti plus 4, sama X min 6, sama dengan 0. 10 kali 6 kan 60. 10 dikurangi 6 itu 4. Udah benar ya? Berarti nanti X1-nya itu min 10, X2-nya itu 6. Gitu kan? Nah, kita ambil yang positif aja adik-adik, yang X-nya 6 ini. Gitu berarti nanti panjangnya tadi di sini, nah ini X plus 4 kan. Kalau X-nya 6 berarti 6 ditambah 4. Berapa hasilnya? 10. Jadi nomor 19 adalah yang C. Gitu adik-adik. Lanjut lagi kita ke nomor 20. Yuk jangan lupa subscribe dulu adik-adik. Setelah ini nanti kita lanjutkan ke bagian ketiga ya. Diketahui X1, X2, dan X1 lebih besar dari X2. Merupakan akar penyelesaian dari ini adik-adik. Ya. Ini gimana nih? Kita coba lihat aja pernyataannya langsung ya, ke nomor 1 dulu. Nilai diskriminan. Kalian masih ingat adik-adik diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kita langsung masukkan. B-nya ini kan min 10 nih ya. Min 10 kuadrat berarti 100 ya adik-adik. Min 4 kali A-nya ini. A-nya berapa? 1. C-nya berapa adik-adik? Kita lihat 16. Gitu kan? Nah, kita hitung adik-adik. Ini berarti 100 min 4 kali 16 itu berapa? 64 ya. Jadi 36 diskriminannya. Weh, nomor 1 betul adik-adik. Oke, nomor 1 betul. 2 silang aja nih, udah pasti salah nih ya. Kemudian kita ke nomor 3 coba adik-adik. Nilai X2-nya 2. Oke, kita coba faktorkan. Dari X kuadrat min 10X plus 16. Ya, ini kita faktorkan adik-adik kalau dikali itu 16. Kalau kita kurangi, kalau kita jumlahkan itu min 10. Berapa adik-adik? 8 dan 2 kan ya. Berarti X min 8 dengan X min 2.
Kalau dijumlahkan min 10 ini. Oke, jadi X1-nya berapa? 8. X2-nya berapa? 2. Ya, berarti nomor 3 betul. Nomor 4 ini sudah pasti salah. Jadi hasilnya adalah 20 yang A. Gitu adik-adik. 20 nomor sudah kita kerjakan. Kalau kalian masih bingung tentang pemfaktoran, coba kalian lihat di video-video sebelumnya ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian ketiga. Jangan lupa subscribe adik-adik.